Ya, jika kalian tipe riders yang sukanya punya helm satu aja, tapi helm tersebut harus memiliki berbagai jenis fungsi, berbagai jenis bentuk, berbagai jenis karakter, mungkin kalian harus lihat review Zeus 613C ini. Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan review TMC Blog. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Dan nih di depan kita udah ada satu helm baru aja yang hadir di tmcblog.com. Walaupun mungkin ini bukan yang tipe paling baru, artinya dalam artian dia tuh baru dirilis oleh pabrikannya. Ini adalah Zeus 613C. Teman-teman bisa lihat. Secara umum, kalau dilihat dari bentuk defaultnya kayak gini, ini tuh helmnya helm full face ya. Dia itu memang merupakan jenis dari helm Zeus series 613 ya, yang bisa dibilang ini tuh multipurpose, banyak bentuknya dan banyak banget serinya. Apa sih yang bikin helm ini begitu spesial, dan nanti kita akan juga kira-kira apa ya kurangnya dari helm ini. Nah, jadi yang pertama, kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya, kalau saya sih dalam paket penjualannya pada saat beli itu dapatnya ini, yang satu helm ini saya pilih warna yang benar-benar bisa dibilang itu general banget, umum, bisa diklop-klopin ke warna apa aja, ke warna motor apa aja, yaitu putih, mungkin juga hitam juga oke gitu ya. Teman-teman sekalian bisa juga memiliki berbagai macam grafis dan berbagai warna gitu ya. Nah, namun secara umum bentuknya kayak gini, teman-teman bisa lihat ya bentuknya. Ya, dari depan tuh kelihatan banget bahwa karakter dari visornya atau kaca depannya itu memang benar-benar lebar, teman-teman sekalian ya. Di sini benar-benar lebar. Terus teman-teman sekalian bisa lihat nih ya, bentukannya juga kayak gini, dan bagian depan tuh kayak agak turun ke bawah ya, di bagian sini nih ya. Nah, di bagian dari chinnya ya, atau di bagian dagunya itu turun ke bawah, dan ini benar-benar kelihatan bahwa ini tuh kayak benar-benar proper helm full face banget. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Ya, tidak terlalu tidak terlalu modis sih aeronya. Jadi ini lebih ke arah yang standar aja mengenai masalah aero di belakang, jadi nggak terlalu lancip-lancip dan sebagainya gitu ya. Secara umum sih pada saat saya ngelihat ya, versi pandangan pertama itu memang mengingatkan saya pada helm saya yang sudah lama. Jadi itu helm Nolan ya, helm Nolan tipe berapa itu udah lama banget. Dan sekarang tuh udah nggak pernah dipakai karena memang sudah lebih dari 5 tahun. Jadinya memang kalau helm tuh kayak gitu teman-teman sekalian. Lebih dari 5 tahun lebih baik jangan dipakai. Karena ada beberapa yang sudah terdeformasi bagian dalamnya, terus foamnya dan segala macam. Lebih baik ganti. Walaupun mungkin bentuknya masih bagus, ya tinggal dipajang aja dah gitu dah. Jangan juga dikasih orang lain karena helmnya belum tentu safe kalau udah di atas 5 tahun. Mesti dicek lagi. Nah, gini teman-teman sekalian. Ya, secara umum nih helmnya full face dalam bentukan defaultnya kayak gini. Terus abis itu dalam paket penjualan saya dapat ini nih. Ya, ini kayak apa ya? Bentuknya tuh kayak plastik ABS kayak gitu. Dan ini tugasnya untuk menutup daerah samping dari visor sini. Nah, pada saat helm ini berada di mode yang lainnya. Zeus sendiri bilang bahwa sebenarnya helm ini memiliki berbagai macam mode. Minimal ada 4 mode gitu ya. Sebenarnya ini tuh ada paket penjualannya kayak pet kayak gitu. Cuman entah gimana di paket penjualan saya nggak ada petnya. Jadi ya tidak bisa kita buat gambaran ya seperti apa pada saat dipakai pet. Cuman ada di beberapa vlog-vlog lain juga di websitenya Zeus tuh ada ya. Minimal saya akan menunjukkan 2 mode jadinya arti di sini, walaupun memang potensinya jadi 4 mode. Nah, yang pertama adalah full face yang pasti kayak gini ya. Lalu yang kedua nih teman-teman sekalian adalah mode open face ya, nih dengan cara buka di bagian sini ya, dan di bagian chinnya itu dicopot gitu, ditarik ke depan. Nah, jadi ya mirip seperti kayak beberapa helm-helm Nolan sih gitu ya. Dan ini adalah tipe mode dari open face-nya. Orang-orang bilang, ada yang bilang ini tipe jet helmet
model open face gitu ya. Nah, modelnya begini. Dan ini enteng banget. Saya pegang enteng banget. Dan ini adalah mode dengan bobot ringan. Ya, ini tuh sekitar mungkin hanya 1.200-an gram atau mungkin hanya 1,2 kilogram gitu loh teman-teman sekalian. Sementara Zeus juga bilang bahwa di mode paling fullnya dengan kehadiran ini nih teman-teman sekalian nih, bagian chainnya ya yang saya coba untuk pasang di sini sekarang. Masangnya juga gampang, truk bunyi kayak gitu. Itu dengan chain terus dengan full dengan ada pad itu bisa sampai mendekati 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Hadir dalam berbagai macam jenis ukuran ya. Namun memang udah lama nih ya, karena helm ini udah lama banget, udah sekitar 2 tahun ke belakang itu udah banyak banget review bahwa memang kalau misalkan teman-teman sekalian ingin memilih helm Zeus 613C ini, lebih baik teman-teman sekalian upsize satu ukuran di atas ukuran helm yang biasa teman-teman sekalian pakai. Jadi kalau misalnya biasa pakai L, silahkan pakai XL gitu, atau kalau pakainya biasanya M silahkan beli Zeus ZX613C itu yang di atasnya yaitu L. Kalau S ya naiknya ke M kayak gitu. Dan secara umum kalau saya melihatnya Zeus karena udah riset duluan ya sebelum mau beli ZS 613C ini. Nah, pada saat saya beli ini saya anggap sebagai helm open face sih. Jadi memang walaupun defaultnya bisa dipakein menjadi kayak model full face, namun saya menganggapnya sebagai open face. Dan biasanya saya itu kalau pilih helm open face itu ukurannya itu M. Sementara kalau saya beli helm full face itu yang standarnya itu ukurannya L, karena lingkaran kepala saya itu 59-60 cm. Hingga biasanya kayak gitu. Namun kalau di Zeus ZS 613C ini saya pilihnya ukurannya L karena saya awalnya menganggap bahwa dia open face yang biasa saya pakai M, jadi naik jadi L. Nah, jadi coba untuk puterin lagi ya, bentuknya kayak gini ya. Secara umum bagian depannya itu benar-benar turun banget ke bawah. Sebenarnya sih secara dimensi sih ya standar helm full face, namun karena visornya itu benar-benar lebar dan panjang, jadi kesannya kayak turun ya ke bawah ya bagian depannya. Cuman pada dasarnya sih sama. Nah, ini bentuknya teman-teman sekalian, seperti itu saya bilang, aeronya ya nggak heboh-heboh banget, hanya kayak gini doang, kecil ya bentuk bagian belakangnya. Sementara helm ini tuh untuk Indonesia itu ada 2 sertifikasi, yaitu DOT, Department of Transportation Amerika Serikat ya, DOT itu biasanya. Terus ada SNI di sini, ada kayak embosan SNI. Helm ini buatan Vietnam ya, buatan di negara Vietnam ya, bentukannya kayak gini. Dan seperti yang sobat sekalian lihat tadi bahwa visornya itu benar-benar lebar ya, belum termasuk atau belum dikategorikan sebagai visor yang flat ya, jadi masih agak sedikit cembung kalau menurut saya sih ya. Teman-teman asli lebar banget, baik depannya maupun sampingnya kayak gitu. Dan visornya itu memiliki dua pegangan, kanan dan kiri. Jadi bukan di tengah, namun di kanan kiri. Namun dia tuh tidak terlalu jauh ke pinggir, masih agak lebih ke tengah bentuk pegangan untuk buka tutupnya ya. Lalu kita ngomongin apa lagi, yaitu kita ngomongin mengenai visornya, yaitu dia tuh ternyata memiliki visor di dalam teman-teman sekalian ya. Dan itu tempatnya tuh nyelinap di sini, yang ngumpet di dalam sun visor kayak gitu, dengan pengoperasian itu di daerah sini nih. Jadi ini adalah slot pembuka tutupnya. Nah, jadi kayak gitu dikatasin nih ya, sun visornya hitam, ditutupinnya turun ke bawah. Dan sekarang kita ngomongin ventilasi. Kalau ventilasi di bagian chinnya ya, itu gini ya, kecil, 2 biji doang. Ini ada lubang juga di dalam. Terus abis itu udah dia di bagian sini tuh ada kayak talang gitu ya, untuk bisa bikin, pertama itu bisa bikin helm ini lebih kedap. Terus habis itu menghalangi yang pasti ya jalur air untuk bisa masuk, baik itu terutama sih yang di atas nih ya, talang karet kayak gini ya, tutup kayak gitu. Dan ventilasi lainnya nih teman-teman sekalian, untuk bagian atasnya ya, sorry ini copot.
Nah, ini bisa dicopot kayak gini. Nah, ini dia nih. Nah, tuh di bagian atas itu ada 3 ya. Kanan dan kiri ada sepasang. Cara buka tutupnya itu ditekan kayak gitu, dan ini tuh ngebuka begitu teman-teman sekalian tuh. Ya. Buka tutup kayak gitu. Nah, ini untuk buka, dia masuk ke dalam. Ini juga model gini, dan ini tuh untuk yang di tengah itu ada pencetannya gini. Nah, buka tutup. 2 yang masuk dari depan itu akan dialirkan menuju bisa dibilang ada 3 daerah outletnya ya. Bagian atas dan 2 kecil di bagian bawah. Kayak gitu. Nah, tujuannya tuh biasanya sih ya. Jadi yang dimasukin sini tuh tidak terlalu untuk bisa menghadirkan udara masuk ke dalam. Biasanya kayak gini. Namun kalau angin yang masuk di dalam itu akan benar-benar akan disalurkan ke bagian belakang dengan tujuan agar aliran angin ini ya itu bisa menyedot ya bagian udara di bagian dalam ya untuk bisa kesedot gitu. Jadi tujuannya itu gitu. Jadi bukan memberikan udara ke bagian dalam, tapi pada saat kita pakai itu kan biasanya kan di bagian kepala, bagian rambut itu kan agak panas ya. Nah, udara panas di dalam pada saat kita pakai itu diharapkan bisa tersedot dan bersama-sama keluar lewat ke belakang melalui efek yang dihadirkan ketika ada ini nyedot itu. Efeknya sih model-model kayak mirip kayak semprotan ini ya teman-teman sekalian, semprotan serangga gitu ya, yang disemprot-semprot kayak gitu. Dan biasanya kan pada saat kita semprot itu ada angin dan cairan di dalam tabung itu naik ke atas sendiri melalui efek apa gitu ya, lupa saya, kapilaritas atau kayak gimana kayak gitu. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Jadi ada aliran udara cepat yang hadir di atas, lalu udara panasnya tersedot, dan itu menyebabkan tujuannya adalah ingin bagian dalamnya itu lebih nyaman. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kayak gitu. Dan untuk bagian bawahnya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini tipe pengikatnya atau retentionnya ini model buckle kayak gini ya, kayak model buckle kayak gini nih. Nah, kayak gitu, dibukanya kayak gini, ini ada pencetan, tinggal dilepas kayak gitu. Ya, model ini sih kalau menurut saya sih ya tidak lebih ini dari model Micromatic, karena kalau Micromatic itu kita bisa ngejust sendiri berapa kekencangan dari sistem retentionnya atau sistem pengikatnya. Cuman kalau ini satu model atau ukuran atau panjang talinya, tapi tetap bisa di adjust sih, tapi manual, pelan-pelan dibuka di sininya, terus dikencengin, dikendorin. Nah, itu memang ada prosesnya teman. Kalau Micromatic kan bisa ada banyak step ya, ada tek ya gitu ya. Mungkin kalau kayak gini sih ya oke, cepet gitu ya. Namun memang ini modelnya lebih personal banget. Jadi kalau udah satu orang yang make ya udah itu doang. Kalau misalnya orang lain yang make, beda panjang dari retentionnya, dia harus adjust sendiri atau ngepasin sendiri. Nah, jadi seperti itu. Model dalamnya itu dia menggunakan mesh yang diklaim itu cepet kering ya, quick dry. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, kita akan cek nih paddingnya kayak apa sih gitu ya. Dan Zeus bilang bahwa ini padding dalamnya kayak misalkan check pad dan segala macam itu bisa dibuka ya. Kita akan cobain ya. Kita akan cek ya, dalam bisa dibuka nggak nih ya. Oh, bener teman-teman sekalian, ternyata memang ada ininya. Wah, ada velcro-nya, terus dijepit, terus ada beberapa ini nih, copot lagi nih untuk bagian atasnya untuk lepas. Nah, nih kayak gini nih. Ya, secara umum detailnya sih benar-benar dibikin halus sehingga pada saat dia ketemu dengan kulit kita akan nyaman sih. Ya. Ini untuk bagian samping. Nah, copot. Ada jepitnya, ada ditancepin nih kayak gitu ya. Dan untuk daerah tengahnya juga kayaknya bisa nih. Wah, nih ya, bener teman-teman sekalian, dijepit untuk daerah crown padnya ya. Juga bisa dibuka. Di bagian depan dijepit juga ya. Dijepit kayak gitu, ceklek kayak gitu bunyi. Nah, ini dia crown padnya. Ya, crown padnya bentuknya kayak gini teman-teman sekalian. Nih ya. Ya, oke. Terus habis itu ya ada terbuat dari macam-macam, karena di sini tuh ada busa ya, tapi tidak tebal juga.
Di bagian atas ada busa, terus ada meshnya. Sementara bagian samping itu mesh full. Kayak gitu. Nah, terus ada kayak detail untuk klip-klipnya kayak gitu. Bentuknya kayak gini, ya, crown plate-nya, ya. Lalu kalau kita lihat lagi di bagian dalamnya nih teman-teman sekalian. Jadi modelnya begini nih, ya. Ini ABS-nya, ya, busa pomnya dalam lah gitulah. Kita bisa lihat di bagian situ ada kayak busanya kecil dan ya itu juga ada jalur-jalurnya gitu teman-teman sekalian. Nah, itu adalah jalur-jalur untuk memaksimalkan aliran udara. Jadi memang secara umum dari sini ketahuan bahwa memang tujuan dari ventilasi-ventilasi ini yang hadir itu bukan untuk masukin ke dalamnya banget gitu loh, tapi untuk bisa mengalirkan dari depan ke belakang. Tujuannya kalau ada udara yang ngalir, sorry ada giniannya nggak kelihatan. Ini udara ngalir dari depan ke belakang gitu, jalan gitu ya. Nah, udara itu akan menyedot udara panas yang dihasilkan ketika kepala kita tuh nempel di sini. Kan ada udara panas kan, kesedot. Nah, jadi gitu. Proses pendinginannya bukan dikasih udara, tapi membuat udara panas yang hadir di kepala kita itu tersedot sehingga dia bisa dikeluarkan bareng-bareng lewat belakang. Nah, jadi kayak gitu. Secara umum kayak gini, dan dia tuh memang bener-bener nggak tebel ya ABS-nya. Dibilang compact banget gitu ya. Saya ngeliatnya kayak gitu, compact. Terus ya bisa kelihatan di sini ya, di bawah di sini dikasih kayak kayak space ya antara shell luar dengan ABS. Terus ada kayak plastiknya juga karena memang di sini tempat untuk nyembunyiin sun visornya. Bagian sampingnya tetap dikasih kayak detail plastik ya, detail plastik, dan juga ada sedikit fabriknya untuk bisa lebih bikin dia nyaman. Nah, gitu teman-teman sekalian. Cuman memang di sini belum disiapin nih untuk lubang-lubang untuk mikrofon radionya kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian untuk pengecekan mengenai fabric linernya, terus habis itu bentuk dari ABS. Sekarang saatnya kita untuk nyobain fitment dalam keadaan statis dulu, nggak di atas motor gitu ya. Seperti apa sih rasanya ZZS 613C ini. Nah, ini helmnya. Oh ya, ini masih dikunci. Saya buka dulu. Ya, saya akan mencoba dalam mode default yang ini nih, kayak gini. Ya, open face dulu ya. Nggak usah buka kacamata. Ya. Saya coba untuk nggak buka kacamata dulu. Yo, bener. Nih, teman-teman sekalian ya. Pada saat dipakai, kalau saya sih kayaknya ini benar-benar oke banget gitu ya. Di ini checkpadnya tidak terlalu menekan daerah pipi, namun tidak terlalu loose. Jadi kalau menurut saya pas. Ukuran M untuk lingkar kepala 5960 kayak L ya, sorry maaf. Ukuran L dari ZS 613C dengan ukuran lingkar kepala 5960 kayaknya sih oke banget nih teman-teman sekalian. Bisa lihat ya di bagian sampingnya, dan ketika visor ditutup ya, ini di bagian samping juga ya dibuka pada saat visor dibuka dan visor ditutup. Nah, untuk bagian belakangnya itu ya, saya muter-muter kayak begini sampai gitu. Dan nih dia teman-teman sekalian, karena dia visornya itu bener-bener di bawah banget ya, mendekati dagu. Jadi kalau teman-teman sekalian ngomong, kadang-kadang kalau dalam kondisi yang diem kayak begini itu memang hadir tuh kayak embun-embun kayak gini, karena dia tuh bener-bener yang pertama di bagian atasnya kedap banget di daerah sini itu, karena hadiran tadi ada kayak talang gitu ya yang terbuat dari karet. Jadi bener-bener kedap banget. Nah, ini untuk mode yang open face ya. Sementara nih ya teman-teman sekalian ya, nih dalam keadaan dipakai pun ini kita bisa biasanya sih menghadirkan helm ini dalam keadaan mode yang full face. Wah, saya nggak kelihatan karena belum biasa. Nah, ini gampang banget, trek sampai kayak bunyi kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, ini modenya kayak gini. Jadi dengan mode full face pun itu kelihatan teman-teman sekalian, kelihatan ya dari daerah sedikit di atas mata ya sampai bibir ya, bibir masih kelihatan. Jadi hidung full banget. Jadi kalau dari depan pun kelihatan gede banget gitu teman-teman sekalian. Nah, nih pada saat kacanya ditutup, dan ini tuh bener-bener langsung kelihatan berembun karena ini bener-bener kedap banget di sini nih.
Di sini tuh bener-bener bekerja banget nih, talang-talang karet-karetnya dari atas sampai bawah. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian pada saat fitment. Dan nih ya, kencenginnya juga enak. Melepasinnya juga mudah banget karena ini modelnya buckle kayak gitu. Yes. Ya. Dan kalau menurut saya sih memang pas. Saya suka daerah ketika dia menekan di daerah pipi samping, terus habis itu di bagian belakang juga nggak terlalu tekan banget gitu ya. Oke nih untuk perjalanan menengah sampai apa namanya, menengah dekat ya kalau menurut saya sih ya, ZZS. Dan ketika ini bisa dibuka juga. Mana nih ya, masih belajar untuk nyari-nyari. Ah, ini dia nih. Kalau yang ini yang mana ya? Oh ini bawah. Masih belum biasa ya, jadi kayak gitu. Jadi harus nyari yang merah-merah ini, tapi kan nggak kelihatan jadi mesti diraba-raba. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kacamata udah agak berembun ya. Nah, kalau menurut saya sih ya secara umum ZZS 613C ini benar-benar nyaman banget untuk keadaan kalau misalkan teman-teman sekalian mau riding dekat, terus habis itu agak sedikit jauh, dan mungkin juga pas kalau misalnya yang dipakai pada saat touring kayak gitu. Tapi ya kalau saya tidak merekomendasikan helm ini untuk dipakai untuk track day ya, karena memang secara umum banyaknya hal-hal yang mesti ditingkatkan kalau misalkan mau dipakai helm ini untuk track day. Nggak recommended kalau untuk track day, tapi kalau untuk perjalanan tengah jauh ya, touring dikit tipis-tipis, oke deh. Jadi itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman sekalian ingin cek ya, cek aja langsung, banyak kok di toko-toko online ya, di e-commerce banyak banget harganya, dan ada juga yang di bawah 1 jutaan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.